Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. At-taubatu hiya ar-ruju'. Taubat itu artinya adalah rujuk. Seperti halnya dalam istilah fikih itu, orang kalau cerai satu mau balik lagi maka istilahnya rujuk, mau baikan lagi ya, mau balikan. Taubat itu maknanya adalah rujuk, kembali. Kembali dari mana? Dari apa yang dicela dalam syariat. Apa yang dicela? Ya hal-hal yang nggak baik menurut syariat, pandangan syariat. Ya bisa jadi kadang-kadang kita kesiangan kalau bangun subuh sehingga telat berjamaah, itu dicela dalam syariat, nggak jamaah. Nah itu rujuk. Rujuk maknanya kembali dari apa yang dicela dalam syariat menuju apa yang dipuji dalam syariat. Berarti kalau kita yang kemarin itu kesiangan, kemudian niat untuk besok itu nggak kesiangan, ternyata alhamdulillah nggak kesiangan, itu namanya taubat. Biasanya kalau hujan rintik-rintik kita udah nggak berangkat, tapi alhamdulillah hari ini kita berangkat. Berarti maknanya sudah taubat dari yang tercela dalam syariat menuju apa yang terpuji dalam syariat. Taubat itu juga al-ilmu bi anna dzunub wal ma'asi muhlikat. Tahu bahwa dosa-dosa juga kemaksiatan itu muhlikat, perkara yang bisa menghancurkan amalan. Tidak hanya itu, mub'idat, bisa menjauhkan orang dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah pasti jauh dari surga. Sebaliknya kalau orang itu meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, maknanya dia itu pasti orang yang dekat dengan Allah, pasti dekat dengan surga. Nabi Adam dulu pernah makan buah pohon khuldi, ya kan? Yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Sekali dimakan oleh Nabi Adam, pakaiannya lepas semuanya, ya. Sampai diceritakan tinggal mahkotanya Nabi Adam sama iklil, ikat kepala. Itu dua barang itu nggak mau lepas dari Nabi Adam, ya, karena malu. Itu pun didatangi malaikat Jibril, diambil paksa mahkotanya Nabi Adam dari kepalanya, termasuk iklilnya itu, ya, ikat kepala, diambil dari keningnya Nabi Adam. Selepas itu ketika membuat kesalahan, ada seruan Nabi Adam juga Siti Hawa, kalian berdua turun, jangan lagi ada di surga. Nggak mau saya bertetangga dengan kamu, aku nggak mau bertetangga dengan kamu. Siapa? Allah, ya. La yujawiruni man asani, nggak pantas orang yang maksiat kepadaku jadi tetanggaku, kata Allah. Nabi Adam noleh Siti Hawa, malu, ya, gara-gara kamu Hawa kita berdua diusir
Dari Nabi Adam digoda Siti Hawa untuk makan buah kurma, makan ujung-ujungnya. Dosa sekali dibuat oleh Nabi Adam, diusir dari surga. Kita umat Nabi banyak dosa nggak kehitung, pengen masuk surga. Dan memang dijanji oleh Allah, ya. Ada janji dari Allah, kita umat Nabi itu ada jaminan masuk surga. Dosa sebesar gunung apapun, buih di lautan, kalau ditobati akan dapat maghfirah dari Allah, layak masuk surga. At-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang mau bertaubat dari dosa seperti layaknya orang yang tidak punya dosa. Tapi jangan sampai mustaghfir minadz-dzanbi wa huwa muqim alaihi. Kata Nabi apa? Orang yang istighfar dari perbuatan dosanya tapi terus dosanya jalan, ya. Itu kal mustahzi'i bi rabbih, seperti orang yang ngece Allah Tuhannya. Ngece itu apa? Ngece. Kayak orang kadang anak kecil itu, kalau saking dikerasinya, bukannya lari dimantatin. Iya, itu namanya apa namanya itu? Ngece banget, ya. Dilarang bukan lari malah mantatin. Nah, itu. Nah, ini kalau orang tuh istighfar dari dosa-dosanya tapi kok dia terus, maka itu seperti orang mustahzi bi rabbih, mengejek Allah Tuhannya itu, ya. Maka disebutkan al istighfar bil lisan taubatul kadzabi. Orang yang istighfar hanya pakai lisan itu taubatnya pembohong, ya. Maka tuntutannya taubat itu adalah ya lisannya bertaubat istighfar, hatinya menyesali, anggota badannya meninggalkan perbuatan itu, kemudian niat untuk tidak akan mengulang. Itu baru taubat yang benar. Tandanya apa kalau taubat itu benar-benar? Riqqatul qalbi, hatinya lembut, ya. Wa ghaza ratud dam'i, gampang nangis, ya. Itu diantara tandanya orang itu taubatnya benar. Maka perintah Nabi apa? Kita disuruh untuk duduk bareng sama orang-orang yang suka bertaubat, karena mereka itu orang-orang yang hatinya lembut, biar kita ketularan hati kita itu lembut, ya. Innal abda la yadnab adan babadukhulul jannah. Tapi ada aneh, orang seorang hamba itu berbuat dosa, tapi dosanya itu menjadikan dia malah masuk surga, ya. Ini barang yang aneh, perkara yang aneh. Orang berbuat dosa, dosanya menjadikan dia masuk surga. Ya Nabi Allah, wa kaifa dakhulul jannah? Bagaimana dia dosa itu bisa masukkan dia ke surga? Maka dijawab oleh Nabi, yakunu adzambu tasabbu ainaihi. Dosanya dia itu menjadikan matanya basah dengan air mata. Yastaghfiru minhu, dia minta ampun kepada Allah, menyesali atas dosa-dosanya sehingga dia layak untuk masuk surga. Maka jangan sampai kita itu berputus asa. Tubu ilallah, bertaubat kalian kepada Allah, wala tai'asu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Fa innal ya'sa kufrun, karena putus asa, putus harapan dari ampunan Allah itu adalah termasuk kufrun, perbuatan kufur, gak bersyukur kepada Allah, ya. Dikasih kesempatan badan sehat, umur panjang, kok nggak mau apa digunakan untuk bertaubat kepada Allah. Nah, semoga kita di tahun baru Hijriah ini dosa-dosa yang lalu setahun penuh dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokahnya khataman Quran.
Kalau kita akhiri tahun kita dengan khataman Quran, maka setahun penuh dihitung khataman Quran terus. Kita buka dengan khataman Quran, insya Allah setahun penuh akan ditulis khataman Quran juga. Maka pas momen malam ini, malam tahun baru, kita akhiri juga kita mulai dengan khataman Quran. Alhamdulillah. Moga-moga malam Selasa kita ke depan yang sudah lalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa selalu istiqomah hadir dalam majelis khataman Quran. Al-Fatihah.